Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan resensi buku tentang Menuju Indonesia Baru, Menggagas Reformasi Total. Ini adalah buku kumpulan tulisan dari berbagai pakar ekonomi, politik, dan pemerintahan. Tapi untuk hari ini kami batasi tentang reformasi ekonomi. Buku yang ditulis sejak reformasi 98 sampai kini berarti sudah 25 tahun yang lalu. Kenapa kita resensi? Karena apakah harapan-harapan para penulis tentang reformasi sudah terwujud atau justru sebaliknya? Buku ditulis oleh Wikiangi, Didik Jerabini, Sri Mulyani, Opo Sunggu, Faisal Basri, dan Rizal Ramli untuk reformasi ekonomi. Untuk reformasi politik, reformasi budaya, reformasi hukum, reformasi pendidikan lain kali. Nah, sudah 25 tahun kita bereformasi. Apakah sudah terbukti apa yang diharapkan adanya reformasi, kemudian keadilan sosial, atau transparansi politik, atau kepemerataan ekonomi? Kita bahas satu persatu. Minimal ada 3 adanya reformasi. Yang pertama adalah pergantian kekuasaan. Yang ketiga, pergantian penguasa ekonomi. Dan yang ketiga, reformasi kekuasaan itu sendiri. Dalam pengertian pergantian kekuasaan ada 3 pendekatan, yaitu ada yang mendapatkan kekuasaan, ada yang terlempar dari kekuasaan, dan ada yang tetap kritis terhadap kekuasaan. Artinya masih dari dulu sampai kini masih sebagai pengkritik. Nah, itulah yang perlu kita sadari. Reformasi tidak mesti membahagiakan. Yang mendapatkan kekuasaan ya enjoy-enjoy saja. Ada perubahan kekuasaan tapi tetap menjadi penguasa. Ada yang terlempar. Dengan adanya reformasi justru terlempar dari kekuasaan. Nah, inilah yang menyakitkan, ya. Kemudian ada yang tetap dulu kritis, sekarang tetap kritis karena reformasi yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang membuat mereka mungkin dalam tanda petik sakit hati. Kemudian pengertian kekuasaan ekonomi. Kita lihat para penguasa ekonomi sudah banyak berganti, ya. Ada konglomerat baru, ada bentuk kolusi baru, dan ada jenis korupsi baru. Nah, ini kalau kita lihat pergantian penguasa ekonomi sangat jelas, ya, konglomerat baru yang dekat dengan penguasa dia menjadi konglomerat baru. Kemudian yang jauh dari penguasa dia menjadi ya di luar kekuasaan, ya namanya di luar kekuasaan tidak banyak proyek karena proyek sekarang adalah ya antara penguasa ekonomi dan penguasa politik selalu ada irisan di situ, ada pembagian kekuasaan karena bisnis tidak mungkin jauh dari kekuasaan dan kekuasaan tidak bisa jauh dari bisnis. Nah, itulah yang menyebabkan ada penguasa baru, otomatis ada konglomerat baru. Karena bentuk kolusi juga model gaya baru. Dan disitulah terdapat korupsi model baru. Nah, maka kekuasaan baru, korupsi baru, penguasa baru, konglomerat
baru. Itulah yang kita sebut dengan pembaruan kekuasaan, pembaruan model korupsi. Kemudian yang ketiga, reformasi kekuasaan itu ada penguasa baru dan cara-cara baru dalam mempertahankan kekuasaan. Jadi reformasi ternyata sudah selesai, sudah menjadi penguasa lama juga, dengan gaya yang lama juga, maka perlu adanya reformasi baru. Karena adanya isu tentang mempertahankan kekuasaan dengan cara berkuasa 3 periode itu berarti melawan dari reformasi. Hasil reformasi itu menyatakan kekuasaan harus berganti-ganti, ya 2 kali atau 2 periode, itu artinya hasil reformasi. Tapi kalau dipertahankan berarti kontra reformasi. Nah itulah maka buku Menuju Indonesia Baru Menggagas Reformasi Total ini bisa juga ya gagal total. Reformasi yang di hadapan masa dulu 25 tahun yang lalu dengan reformasi sekarang cukup sangat menyedihkan, ya. Karena reformasi itu harapannya kekuasaan bebas dari korupsi. Kemudian tidak ada kolusi. Ya. Itu kan menyakitkan bagi para reformis masa dulu. Diharapkan reformasi itu bebas dari kolusi dan korupsi, ternyata sekarang kolusi dan korupsi malah justru akan mempertahankan kekuasaannya. Muncul isu 3 periode. Nanti kalau sudah 3 periode, ingin 4 periode dan seterusnya. Akhirnya mempertahankan kekuasaan dengan cara kontrareformasi. Maka reformasi bisa dikatakan gagal total. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.